Real Madrid menang tipis. Presiden UEFA ejek Liga Super Eropa. Jurgen Klopp marahi fans Liverpool. Real Madrid kepincut Greenwood. Incar Kubo, MU siap tumbalkan Anthony. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Brighton and Hove Albion menahan imbang Crystal Palace 1-1 dalam lanjutan Liga Primer Inggris Jumat 22 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Palace membuka skor lebih dulu melalui aksi Jordan Ayew sebelum Danny Welbeck memaksa laga berakhir imbang di menit-menit akhir laga. Atas hasil ini Brighton naik ke posisi 8 klasemen dengan 27 poin setelah 18 pertandingan. Palace asuhan Roy Hodgson berada di peringkat 15 dengan 18 poin. Real Madrid menang tipis 1-0 atas Deportivo Alaves dalam laga La Liga Jornada 18 di Estadio Mendizorroza, Jumat 22 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah nyaris tak ada pemenang, Lucas Vazquez muncul menjadi pahlawan kemenangan Los Blancos lewat golnya di masa injury time babak kedua. Berkat hasil ini, Madrid dengan poin 45 pun berhak naik ke puncak klasemen menggusur Girona yang memiliki poin sama. Sementara itu Alaves kini tercecer di peringkat 16 dengan poin 16. Kemenangan Real Madrid atas Alaves memakan korban. Bintang Real Madrid Rodrigo mengalami cedera sehingga harus dipapah saat keluar area permainan di babak kedua. Ia tampak memegangi lututnya. Usai pertandingan, pelatih Carlo Ancelotti meredakan kekhawatiran kondisi Rodrigo. Namun pesepak bola berusia 22 tahun masih harus melakoni pemeriksaan lebih lanjut sebelum menentukan kadar cederanya. Liga Super Eropa hidup kembali. Kompetisi ini bisa bergulir setelah Pengadilan Eropa pada Kamis 21 Desember menyebut UEFA dan FIFA tidak berhak melarang atau menjatuhkan sanksi bagi klub yang berpartisipasi. Liga Super Eropa yang digagas A22 Sports bakal menggantikan kemegahan Liga Champions. Dengan formasi 64 tim, turnamen ini menggunakan sistem promosi degradasi yang terdiri dari 3 divisi. Liga Super Eropa akan terdiri dari Star League Divisi 1, Gold League Divisi 2, dan Blue League Divisi 3. Gold League dihuni 16 tim, sementara 2 divisi di bawahnya dihuni masing-masing 16 dan 32 tim. Kini, meski Pengadilan Uni Eropa sudah menegaskan bahwa UEFA dan FIFA tidak dapat melarang klub untuk bergabung, ternyata sejumlah klub papan atas malah langsung menegaskan bahwa mereka sama sekali tak berminat untuk mengikuti Liga Super Eropa. Klub-klub yang sudah mengeluarkan statement penolakan diantaranya adalah MU, Bayern Munchen, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, dan AS Roma, dan beberapa klub lainnya. Kembali munculnya rencana mengenai Liga Super Eropa membuat La Liga membuat pernyataan tegas mengenai sikap mereka. La Liga menyebut kompetisi tersebut egois dan elit, tidak terbuka untuk semua klub. La Liga menyatakan masih mendukung UEFA dan FIFA meskipun ada keputusan dari Pengadilan Uni Eropa. Mereka ingin klub mendapatkan tempat di kompetisi Eropa, bukan menyerahkan kepada klub-klub tertentu yang punya banyak uang. Presiden La Liga Javier Tebas telah menentang Liga Super Eropa sejak munculnya gagasan tersebut. Presiden UEFA Alexander Ceferin memberikan respon terhadap perkembangan terbaru soal rencana pendirian Liga Super Eropa yang memasuki babak baru. Ceferin menegaskan tidak terlalu tertarik pada proposal baru yang diapungkan A22 terkait format baru Liga Super. Bahkan Ceferin merasa penasaran dengan kompetisi yang diagungkan A22 tersebut. Menurutnya pengelola Liga Super tidak mengetahui makna sepak bola bagi stakeholder yang terlibat di dalam olahraga terpopuler di dunia ini. Ia juga menyebut kompetisi ini sebagai Liga Zombie. Saya telah melihat pendukung Inggris menyebut itu seperti Liga Zombie, ucapnya. Kapten Luton Tom Lockyer telah keluar dari rumah sakit dan menjalani pemulihan di rumah setelah dia mengalami serangan jantung saat laga kontra Bournemouth akhir pekan lalu. Berbicara pada konferensi pers menjelang partai melawan Nottingham Forest pada Sabtu, manajer Bournemouth Andoni Iraola mengatakan, "Setelah mendengar kabar baik, ini mungkin lebih mudah dan kami perlu kembali fokus dan mulai memikirkan pertandingan berikutnya melawan Forest." Chelsea dan timnas Inggris mendapat pukulan berat. Kapten Chelsea James Rees harus menjalani operasi untuk menyembuhkan cedera hamstringnya. Usai operasi, dirinya butuh waktu 3 atau 4 bulan untuk pemulihan. Ini yang menjadikan peluang dia memperkuat Inggris di Euro 2024 mungkin tertutup. Pasalnya, Rees masih harus menjalani pemulihan sebelum benar-benar fit untuk kembali bermain.
Jurgen Klopp mengkritik pedas supporter Liverpool karena mereka banyak diam saja di laga lawan West Ham di Anfield Rabu kemarin. Ia menuding sikap tersebut tampaknya tak lepas dari hasil tak maksimal yang diraih Liverpool di laga lawan MU sebelumnya. Saking kesalnya Klopp, ia kemudian meminta supporter yang diam saja itu untuk tak usah datang ke Anfield. Jika supporter itu punya tiket, Klopp memintanya untuk memberikannya pada orang lain yang lebih bersemangat untuk mensupport. Dilansir Sky Sport, Tottenham tetap tertarik pada Conor Gallagher menjelang jendela transfer Januari dengan Chelsea bersedia mempertimbangkan tawaran untuk gelandang tersebut. Gallagher akan memasuki 18 bulan terakhir kontraknya. Saat ini belum ada tanda-tanda dia akan menandatangani kontrak baru dan Tottenham memantau situasi ini dengan cermat. Dilansir Football Espanya, Real Madrid dan Barcelona bersaing untuk merekrut Mason Greenwood. Laporan itu menyebutkan bahwa Madrid belakangan ini kepincut dengan penampilan apik Greenwood di Getafe. Alhasil mereka mengirimkan pemandu bakat mereka untuk mengamati sang striker. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa MU selaku pemilik sang pemain sejauh ini belum mengambil keputusan terkait masa depan Greenwood, apakah bakal dilepas permanen atau tidak. Kata-kata kasar pelatih Barcelona Xavi Hernandez terungkap kala timnya meski meraih kemenangan tetapi secara keseluruhan bermain buruk saat melawan Almeria pada Kamis 21 Desember. Saat jeda pertandingan, ia yang mengatakan kepada pemainnya, berlarilah seperti babi. Xavi menilai para pemainnya kurang punya motivasi, daya juang, dan ambisi pada babak pertama. Mari kita lihat apakah Anda bisa mulai berlari dengan cepat di babak kedua, ucap Xavi. The Sun melaporkan bahwa MU telah menghabiskan banyak waktu untuk mengamati Takefusa Kubo. Para pemandu bakat setan merah telah mengamati bintang Jepang itu sebanyak 7 kali pada musim ini. Pemain sayap tersebut hanya berharga sekitar 5,5 juta pounds dari Real Sociedad, namun ia masih terikat kontrak hingga 2027. Sementara, MU ingin melego beberapa pilarnya yang menurut mereka tampil melempem sejauh ini. Nama Anthony salah satunya, masuk usai gagal membuktikan kemampuannya setelah digondol dari Ajax dengan harga fantastis. Cesc Fabregas sebenarnya baru menjabat sebagai pelatih caretaker alias pelatih sementara Como pada 13 November kemarin. Per 20 Desember, Fabregas mundur dari jabatannya. Fabregas diketahui mau selesaikan belajarnya untuk mendapatkan lisensi kepelatihan Pro UEFA. Posisi pelatih Como kini pun diisi oleh Ocean Roberts, yang terakhir menjadi asisten manajer Patrick Vieira di Crystal Palace untuk bertugas hingga akhir musim. Pelatih Indra Syafri memulai menangani tim U20 Indonesia dengan menggelar pemusatan latihan atau TC di Doha, Qatar. TC ini dimulai tanggal 22 Desember dan diikuti 26 pemain. Sebagian pemain yang dipanggil adalah alumnus Timnas U17 Indonesia, seperti Jidabin, Arkan Kaka, hingga Iqbal Gwijangge. Ada pula nama-nama yang sudah tak asing seperti Hugo Samir dan Donitri. Tim U20 Indonesia pada tahun 2024 akan mengikuti sejumlah turnamen seperti Piala AFF U19 2024, kualifikasi AFC U20 2025, dan tentunya Piala Dunia U20 2025 di Chile andai lolos. Dikutip CBS Sport, pengadilan Spanyol telah menetapkan waktu persidangan untuk mantan bek sayap Barcelona, Dani Alves, yang tersandung kasus pelecehan seksual. Menurut laporan itu, Alves akan diadili pada 5 Februari 2024. Sebagaimana kita ketahui bersama, mantan pemain timnas Brazil itu ditangkap dan dipenjara pada Januari lalu setelah dituding melakukan pelecehan seksual dalam sebuah klub malam di Barcelona pada Desember 2022 silam. Manchester United akan menaruh Jadon Sancho ke dalam daftar jual pemain untuk bursa transfer Januari 2024. Akan tetapi, masalahnya hanya segelintir klub mampu menggait pemain 23 tahun itu. Selain bandrol Sancho seharga 50 juta pound, gaji si pemain pun juga tinggi. Sancho dilaporkan menerima bayaran sebesar 250 ribu pound sepekan atau setara dengan 4,9 miliar rupiah. Dikutip Sky Sport, MU berencana untuk memutus kontrak Sancho apabila tidak ada klub yang berminat merekrutnya di Januari. Kebijakan itu tengah dibahas seiring dengan proses akuisisi MU oleh Sir Jim Ratcliffe. Sudah bulat tekad Barcelona. Dua pemain pinjaman di musim 2023-2024, Joao Felix dari Atletico Madrid dan Joao Cancelo dari Manchester City hendak dipermanenkan segera.
Walaupun berstatus pinjaman, pemain yang akrab disebut duo Joe ini tampil sepenuh hati. Mereka jadi idola baru di kalangan fans. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan, Juan Laporta telah berkomunikasi dengan agen kedua pemain tersebut agar tahu besaran biaya yang diperlukan untuk mempermanenkan mereka. Victor Boniface terus bersinar bersama Bayer Leverkusen. Dikutip Football Italia, 3 klub raksasa Italia yakni Juventus, Milan, dan Napoli bertarung untuk mendapatkan tanda tangannya senilai 40 juta euro musim panas mendatang. Pemain internasional Nigeria akan berusia 23 tahun pada hari Sabtu dan menjalani musim yang luar biasa di Jerman, mencetak 15 gol dalam 22 pertandingan kompetitif bersama dengan 8 assist. Kapten Newcastle United, Kieran Trippier, jadi sorotan setelah blundernya membuat timnya terhenti di perempat final Piala Liga Inggris Rabu 20 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Newcastle United, Eddie Howe, mencoba menghibur ex-Atletico Madrid itu selama ini. Tak hanya pelatih, Mikhailo Mudryk juga memberikan semangat kepada Trippier lewat unggahan story Instagramnya. "Kieran, aku hanya ingin mengatakan kadang hal buruk terjadi, tapi aku berpikir Anda adalah pemain hebat, tak peduli apapun yang terjadi." Mason Greenwood lagi talk-share bersama Getafe. Bersama Getafe, pemain yang dipinjam dari MU itu sudah bikin 3 gol dan 4 assist di Liga Spanyol. Presiden Getafe, Angel Torres, menyebut pihaknya membuka opsi untuk merekrut sang pemain secara permanen. "Kami melihat segala kemungkinan, bahkan membelinya. Belum ada pembicaraan soal harga, kami sudah membicarakan situasinya dan melihat apa yang mereka usulkan." Erik ten Hag ingin mempertahankan Rafael Varane dan Casemiro di Manchester United pada bursa transfer Januari 2024. ESPN melaporkan Rabu 20 Desember, kedua pemain telah dikaitkan dengan kepindahan dari Setan Merah bulan depan. Tapi ten Hag ingin mempertahankan keduanya setidaknya hingga akhir musim ini. Casemiro telah melewatkan 2 bulan terakhir karena cedera hamstring. Sementara Varane baru-baru ini mendapatkan kembali tempatnya di tim utama MU setelah sempat absen. Tottenham Hotspur mulai melakukan obrolan serius untuk membeli bek Nice, Jean-Claire Todibo, di bursa transfer Januari mendatang. Pemain 23 tahun itu erat dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Inggris dalam beberapa bulan terakhir. Nice juga sudah menyatakan siap berpisah dengan sang pemain pada 2024 nanti. Spurs diyakini memuncaki daftar klub peminat Todibo di tengah minat dari MU, Liverpool, dan Chelsea untuk pemain asal Prancis tersebut. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, memastikan bahwa timnya akan terjun ke bursa transfer Januari 2024 untuk mengatasi masalah krisis lini belakang. Namun, Ancelotti mengaku tak ingin buru-buru karena bursa transfer musim dingin akan dibuka hingga 31 Januari. "Kami sedang mencari solusi terbaik. Saat ini kami tidak terburu-buru. Ini bukan waktunya menyebut nama," ucapnya. Ancelotti menambahkan, jika ada kemungkinan mendatangkan pemain yang bagus untuk klub, timnya akan mempertimbangkannya. Kiper MU Andre Onana sedang menghadapi keputusan sulit jelang Piala Afrika 2024. Onana yang berasal dari Kamerun harus memutuskan antara tetap bersama United atau mewakili negaranya pada Piala Afrika. Eric Chemba, mantan gelandang MU dan Kamerun, menyatakan meskipun Onana tampil bagus dalam 1 bulan ke depan, dia harus absen selama 1 bulan untuk Piala Afrika. Keputusan untuk bergabung dengan timnas Kamerun, kata Chemba, bisa berdampak pada posisinya di Setan Merah. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!